Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Tami. Saya akan membahas poin A, yaitu hakikat anak berkebutuhan khusus. Sebelum kita membahas hakikat anak berkebutuhan khusus, ada baiknya kita membahas pengertian anak berkebutuhan khusus dahulu. Pengertian anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara pendidikan memerlukan layanan yang spesifik berbeda dengan anak pada umumnya. Contohnya seperti anak yang tunanetra hanya bisa mengikuti kuliah dengan cara mendengar. Kalau secara umum, rintangan anak berkebutuhan khusus meliputi dua cara, yaitu yang pertama, anak yang memiliki kebutuhan khusus yang bersifat permanen. Contohnya tunanetra tidak bisa melihat, tunarungu tidak bisa mendengar. Yang kedua, ada anak berkebutuhan khusus yang temporer. Selanjutnya ada konsep dasar anak berkebutuhan khusus. Dalam konsep dasar ABK, kita dapat membedakan anak ABK dengan dua cara, yaitu yang pertama, perbedaan dengan cara intervidual, yaitu kita dapat membandingkan anak dengan keadaan mental. Yang kedua, perbedaan intravidual, kita dapat membedakan anak dengan potensi dari dalam diri sendiri. Hakikat anak berkebutuhan khusus merujuk pada pernyataan Mulyono 2006 nomor 26. Anak berkebutuhan khusus dapat dimaknai dengan anak-anak yang tergolong cacat atau yang menyandang ketentuan. Anak yang cacat atau menyandang ketentuan berarti kayak seperti tunanetra tidak bisa melihat, tunarungu tidak bisa mendengar. Dalam perkembangannya, saat ini konsep ketunaan berubah menjadi kelainan atau luar biasa. Konsep ketunaan berbeda dengan konsep berkelainan. Ya, contoh konsep ketunaan yaitu tidak mempunyai ibu-ibu jari atau ibu-ibu tangan. Tetapi contoh konsep berkelainan yaitu tunarungu dan idiot. Kata-kata yang sering digunakan seiring berasal dari konsep lama dan mengabaikan sikap dan pengharapan negatif. Petunjuk berikut berguna memikirkan dan merencanakan dengan ketidakmampuan. Yang pertama, tekankan keunikan dan nilai dari semua anak daripada perbedaan mereka. Artinya, kita tetap harus memperhatikan dan menilai mereka tanpa membedakan ketunaan apa yang mereka sandang. Yang kedua, jaga pandangan masing-masing, hindari penekanan ketidakmampuan dengan menyampingkan pencapaian masing-masing, yang artinya kita tidak boleh menjatuhkan semangat anak yang nalarnya tidak terlalu paham. Yang ketiga, pikirkan cara anak yang tidak berkemampuan dapat melakukan sesuatu sendiri atau tidak, atau untuk anak orang lain. Artinya di sini contoh tunarungu, mereka tidak bisa belajar dengan cara mendengar, tapi mereka bisa belajar dengan cara melihat atau menulis. Yang keempat, berikan lingkungan di mana anak yang bermasalah ikut serta dalam kegiatan dengan anak yang tidak. Yang keempat, berikan lingkungan di mana anak yang bermasalah ikut serta dalam kegiatan dengan anak yang tidak bermasalah dengan cara bermanfaat atau satu sama lainnya, yaitu mengikutkan lomba anak tunanetra dengan anak normal. Contoh perlombaan yang bisa mereka ikuti adalah lomba bernyanyi. Oke, baik teman-teman, yang selanjutnya yaitu di poin B ada hakikat dan konsep anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat. Hakikat anak berkebutuhan khusus merujuk pada pernyataan Mulyono. Anak berkebutuhan khusus dapat dimaknai dengan anak-anak yang tergolong cacat atau menyandang ketunaan dan juga anak lantib dan berbakat dalam perkembangannya. Saat ini konsep ketunaan berubah menjadi berkelainan atau luar biasa. Konsep ketentuan berbeda dengan konsep berkelainan. Konsep ketentuan hanya berkenaan dengan kecacatan, sedangkan konsep berkelainan atau luar biasa mencakup anak yang menyandang kebutuhan maupun dikaruniai keunggulan. Itu hakikat anak berkebutuhan khusus. Nah, baik, untuk konsep bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya, sehingga perbedaan dengan anak normal seusianya. Perbedaan yang ada dalam diri anak ABK dapat dilihat dari perbedaan interindividual maupun intraindividualnya. Anak-anak tersebut biasanya mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, sehingga seringkali menjadi tantangan bagi guru bimbingan dan konseling maupun orang tua. Maka untuk mengembangkan potensinya, dibutuhkan pemahaman yang mendalam serta pengajaran khusus bagi
anak berkebutuhan khusus ini. Nah, di sini tugas bimbingan dan konseling juga membimbing anak seperti anak harus mengenal dirinya sendiri, menemukan kebutuhan anaknya tersebut, anak yang ABK, terus menemukan konsep diri untuk anak ABK-nya, memfasilitasi penyesuaian diri terhadap kelainan contoh yang lain, berkoordinasi dengan ahli yang lain, melakukan konseling pada anak ABK, membantu ABK untuk memiliki keterampilan hidup mandiri sesuai dengan kekurangannya masing-masing, membuka peluang kegiatan rekreasi dan mengembangkan hobi. Nah, yang kesembilan, mengembangkan keterampilan personal dan sosial. Itu tugas-tugas BK ABK. Itu salah satu konsepnya. Baik, cukup sekian dari saya menjelaskan tentang poin B. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian. Baik teman-teman, yang selanjutnya yaitu di poin C, ada permasalahan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Baik, yaitu yang pertama ada permasalahan. Permasalahan ABK biasanya itu dilihat dari secara fisik. Nah, secara fisik di sini itu meliputi seperti kesulitan memproses. Hal ini terjadi karena gangguan suara yang menghambat diterimanya informasi atau untuk mengungkapkan sesuatu secara memadai. Nah, ada lagi yaitu kesulitan dalam motivasi dan berinteraksi. Terus yang selanjutnya ada kesulitan berpartisipasi karena gangguan fisik yang menghambat kemampuan anak untuk bergabung dalam kegiatan kelas. Nah, sementara itu jenis-jenis kelainan fisik yang lain yaitu seperti cerebral palsy, yaitu ketidaknormalan gerakan dan postur tubuh. Ya, kasarnya itu seperti cacat. Nah, atau ketidakmatangan otak. Nah, epilepsi termasuk bagian dari cerebral palsy ini. Nah, yang kedua ada spina bifida, yaitu gangguan saraf yang terpusat. Gangguan ini akan menyebabkan kelumpuhan kaki, kekurangan mampu mengontrol buang air kecil, jadi seperti kayak lumpuh gitu kan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada epilepsi, yaitu gangguan saraf yang termasuk pada cerebral palsy. Gangguan saraf yang menyebabkan kehilangan kendali atau satu atau lebih aspek-aspek kegiatan tubuh yang lainnya. Bahasa kerennya itu seperti convulsion. Nah, ABK dalam psikisnya keterbelakangan mental. Nah, seperti keterbelakangan mental menggambarkan orang yang memiliki kesulitan dalam mengatasi masalah. Nah, pemikiran dan konsep dalam mempelajari keterampilan akademik. Nah, contohnya itu seperti anak ABK ini kesulitan dalam keterbelakangan mental, seperti dia tidak bisa calistung gitu kan. Untuk menggunakan keterbelakangan mental bisa dikaji dengan IQ dan EQ. IQ hanya mengungkapkan sedikit tentang bagaimana seseorang bisa mengatasi dan memahami permasalahan keseharian. Nah, kemudian EQ mengungkapkan bagaimana seseorang menyikapi permasalahan kesehariannya. Nah, yang selanjutnya yaitu kebutuhan. Disinilah pengetahuan orang tua untuk menangani orang tua atau guru BK untuk menangani anak ABK yang diperlukan, seperti orang tua atau keluarga berkonsultasi kepada guru, dokter atau psikiater. Nah, yang selanjutnya ada menempatkan anak ABK pada sekolah yang sesuai dengan anak ABK kebutuhannya tersebut untuk mempermudah pemberian materi pembelajaran kepada anak. Yang selanjutnya ada orang tua atau keluarga tidak membedakan anak berkebutuhan khusus dengan anak yang normal. Nah, selanjutnya ada memberikan anak kesempatan untuk mengembangkan minatnya
ya akan berujung pada penemuan potensi alami pada anak ABK tersebut, memberikan anak bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Yang terakhir ada orang tua dan keluarga harus mengetahui perkembangan anak berkebutuhan khusus dengan rutin membawa anak ke dokter atau psikiater untuk berkonsultasi. Mungkin seperti itu kayak kebutuhan ABK ya. Ini di poin C. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purkonal Haq, NIM 18144200009. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendekatan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Bimbingan dan konseling untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK yang utama adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab dan mendorong adanya perubahan tingkah laku yang spesifik. Dalam memberikan layanan program bimbingan dan konseling bagi ABK, terdapat beberapa pendekatan yang bisa diterapkan untuk membantu ABK. Menurut Suhairi dan Purwinta 1996, layanan bimbingan dan konseling ABK bisa dilakukan melalui pendekatan individual, pendekatan kelompok, disesuaikan dengan tujuan dan masalah yang sedang dihadapi. Lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan individual dan kelompok. Dalam pendekatan individual, konselor hanya menghadapi seorang klien saja. Menurut Mahler dalam George dan Christiani 1985, pemilihan penggunaan pendekatan individual jika yang pertama, klien dalam keadaan krisis, yang kedua, ada permintaan untuk menjaga keberhasilan klien, yang ketiga, untuk menafsirkan hasil tes mengenai konsep diri, yang keempat, klien merasa takut untuk bicara, yang kedua, pendekatan behavior. Bimbingan konseling dengan menggunakan pendekatan behavior merupakan cakupan berbagai pendekatan yang spesifik. Menurut Suhairi dan Purwanta 1986 mengemukakan bahwa kelompok pendekatan ini biasa juga disebut terapi behavior dan modifikasi tingkah laku. Terapi behavioral berasal dari dua arah konsep, yakni Pavlovian dan Ivan Pavlov, dan Skinnerian dari B.F. Skinner. Pendekatan behavior berkembang atas dasar bahwa perilaku yang menyimpang berasal dari hasil belajar di lingkungan. Yang ketiga, pendekatan reality. Dalam pendekatan reality, manusia tidak dimotivasi dari luar, melainkan dari dalam. Pendekatan ini berfokus untuk membantu siswa ABK agar mempunyai emosi yang kuat dan rasional. Menurut Suhairi dan Purwanta 1996, konselor yang menggunakan pendekatan ini berperan untuk aktif berbicara mengenai tingkah laku siswa ABK, mengarahkan perhatian siswa ABK tentang tingkah laku, mendorong memberikan pelajaran atas tingkah lakunya, mendorong menemukan alternatif, dan membantu mengadakan perubahan tingkah laku siswa ABK. Menurut Awad 2015, dalam pendidikan khusus, konselor telah mengetahui bahwa siswanya mempunyai kekurangan, namun harus percaya bahwa siswa juga mempunyai potensi yang masih dapat dikembangkan, sehingga konselor diharapkan dapat menciptakan lingkungan ideal yang memungkinkan siswa ABK berkembang dengan maksimal. Lingkungan ideal ialah lingkungan yang penuh kehangatan, sikap menerima kenyataan, dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk melakukan eksplorasi terhadap diri dan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan metode dan model teknik bimbingan konseling anak kebutuhan khusus.
Dalam kaitannya pemberian layanan dan bimbingan konseling kepada anak penyandang autis ini, banyak cara yang harus dapat dilakukan untuk mengatasi perilaku inklusif pada anak autis. Salah satunya dengan menggunakan metode ABA, Applied Behavior Analysis, merupakan salah satu metode tata laksana perilaku yang telah berkembang sejak puluhan tahun yang lalu. Beberapa hal dan yang berkenan dengan teknik-teknik ABA ini adalah sebagai berikut. 1. Kepatuhan dan kontak mata adalah kunci masuk ke metode ABA ini. Yang kedua adalah metode one-one adalah salah satu terapis untuk satu anak. Yang kedua adalah siklus dan discrete trial training yang dimulai dengan instruksi diakhiri dengan imbalan. Siklus penuh terdiri dari 3 instruksi dengan pemberian tegangan waktu 3,5 detik pada instruksi ke-1 dan ke-2. Selanjutnya adalah feeding adalah mengarahkan anak ke perilaku target dengan prompt penuh dan makin lama prompt dikurangi secara bertahap sampai akhirnya anak mampu melakukan tanpa prompt. Yang selanjutnya adalah sabing. Sabing ini adalah mengajarkan suatu perilaku melalui tahap-tahap pembentukan yang semakin mendekati sukses approximation. Respon yang dituju yaitu perilaku target. Yang selanjutnya adalah caning adalah mengerjakan suatu perilaku yang kompleks yang dipecah menjadi aktivitas kecil yang disusun menjadi suatu rangkaian atau untaian secara beruntun. Itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.